Henshin! Siapa aja yang mewek nonton episode kali ini? Ngacung guys. Emangnya ada yang sedih? Lebih tepatnya bukan sedih ya, tapi interaksi dan juga respon karakter-karakternya yang saking luar biasanya sampai menyentuh hati kita-kita yang nonton ini. Seperti biasa ya, Gabu setiap minggunya yang selalu edan mulu akhir-akhir ini. Langsung aja kita bahas Kamen Gabu episode 22. Berarti melanjutkan lagi pertarungan antara Bitter Gabu melawan Valen dan juga Kamen Fram yang tiba-tiba muncul dan ikutan gelut juga. Pertarungannya cukup singkat di sini dan hasilnya mengejutkan, tetapi bisa diwajari alasannya, di mana Fram langsung menggunakan lagi variasi formnya yaitu Puru Jelly Custom dan langsung mengeluarkan ability khusus dari form ini yaitu Invisible Jelly yang memungkinkan Fram itu menjadi tidak terlihat di pertarungan. Soal konsekuensinya ya udah pada tahu lah ya, udah Anda jelasin lengkap pas debutnya di episode 20, pas debutnya si Puru Jelly ini. Yang mengejutkan, si Bitter Gabunya langsung kalah telak di sini. Udah mau dihabisin, si Valen malah ganggu aja ya dengan menggagalkan finishingnya si Bram. Alasannya ya jelas ya, Fram hitungannya masih rider baru yang kuat dan Bitter Gabu ini juga memang kuat, tapi di sini dia itu baru banget beraksi. Tubuhnya masih kaku, masih kayak seperti bayi lah ya. Dan secara pemikiran juga bocah banget ya, asal gebak-gebuk aja. Jadi nggak bisa baca dan menganalisa pertarungan. Terjadi percakapan singkat antara Bang Yanto dan juga Lakia di sini. Kata-kata Bang Yanto yang pertama itu adalah mempertanyakan soal kerjasama si Lakia dengan si Soma waktu itu. Dan kenapa sekarang si Lakia itu malah nyerang si Soma. Si Lakianya cuma tertawa kecil aja di sini. Karena mungkin dia itu udah jelas tahu kalau si Bitter Gabu yang dilawannya tadi itu bukan Soma yang asli. Malah dibalasnya sama si Lakia itu, bukannya lu juga mau habisin dia ya? Dia itu kan Granyuto. Jadi ini kayak sedikit menyindir juga. Ini berarti imbas karena si Bang Yanto itu ngegagalin finishingnya si Bram. Berarti di sini ada sedikit fase kebingungan dari si Bang Yanto. Walau di episode kemarin dia itu bilang, walaupun kamu Soma, aku nggak akan ragu. Masih ada sedikit itikat baik dari Bang Yanto, di mana soal ini tuh jadi start point. Gimana dia itu bisa jalin relasi lagi dengan si Soma, khususnya di episode kali ini ya. Di satu sisi, kalau Fram finishingnya kena dan Bitter Gabu itu kalah juga sebenarnya oke-oke aja ya. Ya langsung to the point banget tapi nantinya ya, dimana kita itu nggak akan di-entertain sama dinamika di episode ini. Begitulah kira-kira poin Anda buat scene pertama di episode ini. Soma yang asli itu kemana? Kita itu dibikin penasaran mampus ya sama screen time Soma yang asli yang benar-benar dihilangkan. Jadi setelah dia pingsan dan sepanjang sisa episode 21 kemarin, kita dikasih lihat yaitu sama Bitter Gabu terus atau sama si Dark Soma terus. Ternyata Soma di sini dibawa oleh Paman Dente atau Dente Oji-san yang menyamar dan sampai masuk ke dunia manusia buat ngebawa dan juga nolongin si Soma. Dente Oji-san taunya dari mana? Lewat bantuan Go-Chizo-nya Soma yang ngabarin lewat Gabu phone-nya. Jadi yang lucu itu si Dente Oji-san bilang penyamaran dia itu sempurna banget nih. Cuman masih kelihatan banget ya itu bentuk Granyuto-nya. Jadi kayak cuman pakai jas, pakai topi fedora gitu ya. Di bagian ini juga menjawab, pas Soma makan makaron kemarin sama si Amane terutama ya, ternyata masih menghasilkan Go-Chizo. Cuman Gabunya si Soma itu lagi nggak bisa ngeluarin. Nyangkut guys. Dan lewat bantuan Dente Oji-san, Go-Chizo-nya itu bisa keluar. Go-Chizo-nya apa? Sesuai tebakan anak kemarin, yaitu elegan makaron Go-Chizo. Kemarin kan kita sempat berteori karena kondisi mental dan emosinya si Soma saat dia itu makan snack, ya Go-Chizo-nya itu yang nggak keluar karena dia itu lagi galau lah ya. Ternyata di sini masih bisa keluar guys. Berarti apapun kondisi Soma, memang secara teknis ya masih bisa menghasilkan Go-Chizo ketika dia itu makan. Cuman gak maksimal. Makanya ada kejadian seperti ini guys. Nyangkut. Begitu ya. Dente Oji-san yang sampai ke dunia manusia juga bikin Soma ya pastinya cukup panik ya. Jadi dia itu cepat-cepat lihat Twitter. Malah nemu sosok seperti dirinya yang lagi rame dan juga lagi trending. Ya siapa lagi kalau bukan Dark Soma yang dari kemarin ngacau sana-sini. Amane gimana? Ini adalah salah satu poin plus di episode ini. Mari kita bahas. Tentu Amane masih syok ya, sedih dan bertanya-tanya setelah dikasih tahu soal Soma ini sama Bang Yanto kemarin. Apalagi berita yang rame di medsos kayak semakin menambah lagi nih kegalauan dia ya. Sedikit minor detail juga yang unik ya, dan Ane juga udah kasih tahu kemarin di mana Amane itu pakai baju yang relate dengan situasi Soma dan juga Dark Soma saat ini. Appearances are deceptive, yang artinya itu penampilan adalah kebohongan. Jadi ini minor detail yang bisa kasih acungan jempol lah ya. Tadinya Bang Yanto ke Happy Pare buat mastiin si Amane itu aman. Karena takutnya si Dark Soma yang malah ke Happy Pare. Jadi dan nyerang si Amane juga. Tapi Amane di sini malah menolak kehadiran Bang Yanto. Justru karena dikasih tahu kemarin nih, itu bikin si Amane itu sebel sama Bang Yanto. Kalau memang seperti ini, berarti ya Soma itu udah nyembunyiin identitasnya sekeras mungkin dan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kayak udah menderita juga dia ya. Tapi dengan gampangnya
Bang Yanto langsung ngasih tahu gitu aja ke orang lain. Jadi kayak nggak mikirin lah sisi Somanya ya. Walau masih galau, tapi Amane tetap memilih untuk percaya kepada Soma. Walau dia Granyuto ataupun monster. Alasannya apa? Ya karena track recordnya lah ya. Soma sejauh ini di mata Amane selalu terlihat baik hati, tulus juga, dan pengen orang lain bahagia. Jadi kalau ada yang tiba-tiba gini ya pasti terjadi sesuatu gitu. Nambah lagi nih karakter yang bisa berpikir secara rasional. Ini jadi mirip seperti Soma sebelum debut ke King Form yang mengingat andil-andil Amane. Cuman ini tuh dibalik guys, dimana Amane mengingat juga kebaikan-kebaikan si Soma. Jadi ada timbal baliknya di sini. Lagi dan lagi nih, ini kasih testimoni ke Bang Yanto yang lagi kegocek ini untuk bisa berpikir dengan akal sehat. Masih bahas Amane, dimana akhirnya Amane bisa ngobrol lagi sama Soma yang asli lewat telepon. Syukur Somanya juga ngangkat ya. Kalau nggak ngangkat karena masih galau sih mungkin ya bikin agak kesel juga. Di sini percakapannya heartwarming banget ya. Jadi faktor pertama tentu ya adanya kelegaan. Kalau yang ngobrol sama Amane ini tuh Soma yang asli. Amane juga ngasih tahu Soma buat tetap hati-hati karena adanya kesalahpahaman ini karena kehadiran si Dark Soma ini. Dan kata-kata yang bikin berkaca-kaca itu dimana Amane ya akan tetap menyambut si Soma. Jadi kayak tetap ngasih tempat gitu untuk si Soma ini pulang dan bercerita jika memang ada masalah. Ini tentu yang ngasih kelegaan buat Soma yang situasinya sekarang ya lagi agak kacau balau lah ya. Jadi ya terima kasih banyak untuk Amane jika emang udah waktunya untuk Soma membuka identitas dia sepenuhnya ke Amane, kita udah bisa mengharapkan akan ada respon yang baik dan juga kedewasaan dari si Amane. Dan yang paling terpenting, jangan jadi rider. Soma yang pastinya dibuat repot ya dengan kekacauan yang disebabkan sama si Bitter Gabu ini. Sampai-sampai dia itu harus nyumput-nyumput dan menyembunyikan diri biar orang-orang itu gak salah sangka soal ini. Soalnya kan secara tampilan fisik mereka itu benar-benar sama antara si Soma dan juga si Dark Soma. Dan bertemulah Soma dengan Bang Yanto. Baru juga mau ngomong, Somanya udah minta maaf guys. Konteks minta maafnya ya tentu soal identitas Soma yang nggak dibuka semuanya ke Bang Yanto. Di sisi lain ada kedewasaan lagi dari Bang Yanto untuk bisa approach Soma baik-baik dan ngomong secara sehat juga. Pertama, Bang Yanto itu udah tahu kalau Dark Soma itu bukan Soma yang asli. Akhirnya dia nangkep gitu ya. Dan soal buka identitas, akhirnya semua benar-benar dibuka dan diceritain semua ke Bang Yanto. Semua ya, benar-benar semua ini Anda ngelihatnya dan juga nangkepnya. Soal ayahnya Soma, ibunya Soma, kakak-kakaknya Soma. Pokoknya saganya Soma sendiri sejauh ini dan sampai bagaimana dia itu bisa ada di dunia manusia ini dan melawan kakak-kakaknya sendiri. Jadi alasan-alasannya udah jelas banget lah di situ. Soal makna Kamen Rider-nya juga dapet guys ya. Dimana Soma ngomong kalau dia itu harus melindungi dunia, dimana dunia kita ini adalah tempat tinggal ibunya yang pernah bahagia. Soal belt Soma, yaitu si Akagabu yang adalah organnya juga diceritain di sini. Pertanyaan Bang Yanto, kalau gitu, kenapa nggak semua diceritain aja dari awal? Kenapa? Ya gara-gara Bang Yanto lah. Dimana Bang Yanto terang-terangan memperlihatkan kebencian dia sama Granyuto. Itu yang bikin Soma juga nggak enak gitu ya untuk ngebuka identitasnya. Soalnya kan dia juga Granyuto gitu. Di satu sisi, Bang Yanto yang begini nggak ngebuat Soma jadi benci sama Bang Yanto. Gila men ya, masih bisa nggak benci gitu ya. Coba kalau kita berpikir di dunia nyata tuh ada yang seperti ini, guys. Salut banget sih angkat topi pak ya. Malah Somanya lagi di sini yang minta maaf. Ngelihat Soma yang minta maaf terus-terusan karena nggak enakan udah bikin Anda berkaca-kaca terus guys. Karakternya itu bener-bener tulus ya. Dan ketika udah deep conversation kayak gini, matanya berbicara banget. Soal ini diseimbangkan biar nggak satu sisi doang. Bang Yanto nyadar kalau dirinya juga salah karena terlalu egois ya. Jadi dia juga ya meminta maaf. Dan memang Bang Yanto juga tahu kalau Soma itu baik dan ada di pihak manusia. Tapi dia itu kadang emang sering lupa gitu karena dibutakan sama emosi dan juga dendam ya. Percakapan ini diakhiri dengan kata-kata Bang Yanto ke Soma yang bikin mewek. Mulai sekarang, Bang Yanto itu percaya karena Soma ya Soma gitu. Bukan karena dia itu Granyuto, bukan karena dia itu manusia. Melihat Bang Yanto yang mengakui Soma seperti ini dan juga merangkul Soma seperti ini, Somanya sampai berterima kasih berkali-kali. Arigato, arigato, gila, mewek dah. Ini berasa kayak garis finish atas saga soal identitas ini. Gak nyangka Anda juga bakalan sebagus ini. Semuanya sudah dibuka. Konklusinya juga manusiawi, rasional, dan juga adem ayem. Episode ini emang lebih banyak diperdalam dengan interaksi-interaksi seperti ini. Dan episode ini makin jelas lagi memperlihatkan betapa kuatnya karakter-karakter di Gabu dengan pemikiran mereka yang rasional. Jadi angkat topi lah setinggi-setingginya ya. Jadi Gabu ini benar-benar bisa beradaptasi dengan pacing dan juga cerita Kamen Rider zaman sekarang yang serba cepat. Apa-apa kan ya serba cepat gitu ya. Dimana biasanya soal ini tuh jadi mempengaruhi emosi-emosi setiap karakternya. Kadang jadi nggak dapet karena terlalu cepat ya. Tapi ini nggak bertele-tele.
Setiap percakapan atau conversationnya itu nggak meaningless juga. Kalau kalian nggak nge-feel di bagian ini, ada yang nggak beres sama kalian. Nah, apakah soal itu jadi akhir cerita dari relasi Soma dan juga Bang Yanto? Jadi udah ini beres, ya udah selesai gitu ya, nggak ngapa-ngapain lagi. Nggak juga guys. Nanti Ana mau terusin lagi di akhir bahasan ya. Jadi simak sampai habis. Highlight episode ini menurut Ana ya di bagian ini guys. Jadi tolong kalian komentarin juga di bagian ini. Apa yang kalian tangkep, apa yang kalian rasakan, seperti Soma dan Bang Yanto juga, ya mari kita diskusinya juga adem ayam aja dan juga secara sehat ya. Dark Soma masih mengacau di mana setelah kabur abis pertarungan di awal episode, dia itu ngeberhentiin truk buat nyuri snack-snacknya ya. Jadi ya memang ngincer makanan terus ya dia dari kemarin. Ada juga dia makan pizza sama fried chicken, udah kayak orang nggak makan seminggu itu ya, brutal banget makannya. Jadi selain untuk memuaskan laparnya, dia tuh begini untuk mencari kekuatannya juga. Jadi beda sama Soma. Oh, Soma itu langsung tahu kalau dia mau menghasilkan Gochizo, dia itu harus makan snack. Jadi spesifik gitu ya. Kan ini si Bitter Gabu aja secara karakter masih seperti kayak anak kecil yang baru terlahir dan masih berkembang. Jadi semua diembat aja gitu secara brutal. Jadi dia nggak tahu mana yang spesifik gitu ya. Sampai pada akhirnya dia itu nyerang sebuah pabrik. Makan permennya. Jadi permennya warna hitam udah kayak permen jahe pak. Dan menghasilkan Furukan Spicy Gochizo. Soma asli dan Bang Yanto yang udah adem ayem tadi langsung ngelabrak si Dark Soma ini. Akhirnya ketemu juga nih Soma yang asli sama si Dark Soma. Si Hidekazu Chinen double peran dan double acting di sini. Dimana dari kemarin Anda juga udah acung jempol sama performanya yang benar-benar bisa bikin dua Soma ini tuh kontras satu sama lain. Apakah episode ini juga jadi menjawab dari mana asal-usul si Dark Soma ini seperti yang kita udah banyak pertanyakan dari kemarin? Yang paling bikin penasaran itu kan asalnya dari mana sih si Dark Soma ini, dan juga asal-usul Henshin Belt Bitter Gabunya itu dari mana? Jadi dua pertanyaan itu guys ya, yang paling besar dan juga yang paling kita pertanyakan. Dimana prediksi dan juga probabilitas kita masih ngambang soal cloningan, soal Granyuto baru dia ya, si Dark Soma ini. Jadi masih dibikin penasaran guys. Anda juga sedikit ragu kalau episode berikutnya itu langsung menguak soal ini. Tapi ya it's a good thing gitu. Jadi biarkan rasa penasaran kita terus ada selama nonton dan lihat aksi si Bitter Gabu ini. Good decision juga. Jadi ketika nanti udah nyampe konklusinya ini ya, dengan kemungkinan sekali lagi ya, si Blizzard Sorbet yang ngalahin si Bitter Gabu, semuanya mungkin bakalan terceritakan. Jadi tinggal nunggu momen yang tepat aja guys. Pas ditanyain sama Bang Yanto, siapa sebenarnya lu? Hampir dijawab. Tapi si Dark Soma ini malah bingung sendiri. Aduh, gua ini siapa ya? Nice. Terusin aja bikin penasarannya. Terjadi pertarungan 2 lawan 1. Di mana Soma team up dengan Bang Yanto melawan Bitter Gabu. Actionnya oke punyalah, seperti biasa, nggak usah ditanya. Bagian Soma luncurin Gochizo yang naik Gochi Speeder dengan Gabuga Blade, itu sengaja banget guys. Buat mempromosikan dan ngeliatin kemampuannya si Bitter Gabuga Blade yang bisa nge-absorb atau nyedot si Gochizo gitu guys ya. Dan pedangnya jadi kayak cambuk gitu. Jadi mungkin ya kalau misalkan Gochizo lain yang dimasukin atau diabsorb gitu ya, jadi nanti kemampuannya juga sepertinya sih bakalan beda-beda. Sampai ke team up Foam King dan juga Domaru dari Gabu dan Valen. Jadi ini cake sama donat guys. Dimana ada bagian donatnya itu diisi sama whipped cream. Lucu banget ya, itu sisi yang unik dan juga kreatif. Bitter Gabu emang kalah lagi lewat finishing dari Gabu yang pakai Gurukyan dan juga Valen yang pakai Chokodon. Jadi kayak adu finishing gitu mereka ya. Nah ini juga sisi yang logis guys. Dimana Bitter Gabu itu memang kuat, tapi kekuatannya itu masih belum maksimal karena faktor si Bitter Gabu yang masih berkembang dan belum terbiasa sama kekuatannya ini. Jadi memang cukup menakutkan juga gitu, walaupun sekarang ya kalah gitu ya. Tapi ya ada potensi gitu ya, dimana si Bitter Gabu ini ya nggak tahu juga sampai mana batas kekuatannya kan ya. Bitter Gabu itu dikalahkan dan hasil adu finishing tadi bikin Soma itu mental dan harus diselamatkan sama Bang Yanto. Hampir nyebur ke got lah ya. Jadi bagian ini bikin Ana tuh selalu penasaran. Jadi ketika tangannya Soma dipegang sama Bang Yanto, langsung deh itu ya, muncul lagi kilas balik ingatan Soma. Terutama saat dia kecil dan bertemu dengan ibunya Bang Yanto. Sama seperti kayak dipegang sama si Lakia kemarin aja dipegang sama Lakia kan ada kilas baliknya. Nah ini sama orang yang lebih bersangkutan. Sebenarnya nggak terlalu ada tambahan penglihatan yang benar-benar baru ya. Jadi bagian ibunya Bang Yanto yang ngajak Soma kecil untuk cari ibunya Soma bareng-bareng itu masih ada. Paling yang pas itu guys, bagian kotak kaleng yang jatuh itu tuh. Dimana kita diliatin scene sepersekian detik pas ibunya Bang Yanto kayak dijeburin gitu. Jadi ini sangkut pautnya apa nih? Apakah ibunya Bang Yanto itu terbunuhnya itu dengan cara seperti itu? Ditenggelamkan.
Who knows? Somanya langsung shock ya setelah penglihatan ini. Minor detail yang Anda suka, Bang Yanto itu benar-benar ngasih perhatian ke Soma ya. Dimana Soma yang shock ini dikira karena kecapean abis pakai King Foam. Jadi kayak ada inisiatif untuk langsung ngasih snack untuk memulihkan tenaganya si Soma dari si Bang Yanto. Jadi Bang Yanto kayak udah tahu gitu dengan settingannya si Soma. Makanya dia itu inisiatif. Dan soal penglihatan Soma mengenai ibunya Bang Yanto langsung diceritakan ke Bang Yanto. Gak pakai sumput-sumputan lagi. Kalau disumputin lagi anak jujur agak kesel sih ya. Nah gini guys. Jadi soal Soma yang buka identitasnya kita anggap udah beres ya. Pertanyaannya kan ya. Apakah relasi Soma dan Bang Yanto itu berakhir di sini? Udah beres gitu. Nah, justru ini dia guys lanjutannya. Kalau relasi dan saganya itu emang lebih berat ke karakter Soma ya, yang dari kemarin, sekarang itu gantian. Dimana akan ada kemungkinan saga kedepannya lebih berat ke Bang Yanto. Dengan Soma sebagai pendampingnya dan membantu memecahkan misteri soal ibunya Bang Yanto. Simpelnya ya saling support aja ya. Dan ini prediksi kejauhan anak aja ya. Ini akan jadi awal mula. Dan yang bakalan jadi konklusi dari saga yang baru dibuka ini adalah form baru buat Valen, yaitu Valen Frappe Custom. Yang makin kesini udah makin kenceng rumornya. Dari episode kemarin yang cukup punya andil untuk menyelidiki siapa identitas dari si Bitter Gabu ini adalah Lakia Amarga guys. Balik lagi ke Dark Soma yang makan pizza sama fried chicken secara brutal. Ternyata sampah-sampah dan juga bekas makanannya itu dipungut sama Kenzo Suga. Ini buat apa ya? Tentu buat diteliti lagi. Karena pasti kan ada bekas sidik jari ataupun air liur mungkin ya dari si Dark Soma mungkin yang bisa dijadikan sampel sama si Kenzo Suga. Gitu doang bisa ya? Ya bisa. Jadi dari rambut aja bisa guys ya. Investigasi Lakia berlanjut di mana dia itu menyambangi kediaman si Kenzo Suga. Kenzo Suga juga langsung nyembunyiin sampah-sampah hasil makanan Dark Soma yang dia pungut tadi ya. Tujuan Lakia bertemu dengan Kenzo Suga agar Kenzo Suga itu bisa mempertemukan si Lakia dengan si Nyelf. Tapi sayangnya ini nggak bisa guys ya. Jadi relasi Kenzo Suga sama Nyelf itu cuma satu arah kata Kenzo Suga. Jadi dia itu cuma bisa interaksi ketika Nyelf itu nyamperin dia. Nah, apakah dugaan Lakia bener nih? Ada andil Nyelf atas terciptanya Bitter Gabu. Kenzo Suga juga sudah lebih tahu dengan beberapa hal ya. Salah satunya adalah pengkhianatannya si Lakia ini. Tapi ya dengan gimmick pura-pura begonya itu. Jadi sama kayak ngobrol sama Bang Yanto kemarin ya. Jadi kelihatan banget lah si Kenzo Suga ini wah udah tahu banyak sekali gitu ya. Tapi si Lakia juga sebenarnya nggak bego-bego amat. Dia juga jadi curiga ke si Kenzo Suga. Dan ditanyain sebenarnya dia itu ada di pihak manusia apa Granyuto. Jawabannya ya nggak di pihak manapun. Jawabannya itu sama persis seperti dugaan dan tangkapan kita sejauh ini. Dia itu ilmuwan yang suka meneliti hal yang unik dan juga baru. Tapi apakah benar cuman sebatas itu? Itu dikeluarkan langsung dari mulutnya Kenzo Suga. Gue cuman ilmuwan yang suka meneliti hal yang unik dan juga yang baru. Episode minggu depan, Bang Yanto bakalan dikasih coklat Gochizo sama Kenzo Suga. Jadi ini menyambut hari Valentine juga nih ya. Jadi akhirnya keluar formnya Valen yang kayak ada korup-korupnya gitu seperti yang kita lihat di poster saga baru ya. Dan akan ada team up lagi dari Gabu dan Fram melawan Bitter Gabu. Kalau hitungannya benar, preview episode yang bakalan diliatin ke kita minggu depan udah memperlihatkan wujud dari Gabu Blizzard Sorbet. Dan kita lihat juga aksinya si Bitter Gabu apakah sudah semakin berkembang kekuatannya. Oke guys, itu dia pembahasannya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai habis. Jadi jangan lupa teman-temannya diskusi di kolom komentar mengenai episode kali ini. Bagian-bagian mana yang paling menarik. Kalau menurut Anda ya tadi ya interaksi Bang Yanto dan juga Soma yang akhirnya udah kebuka semuanya dan juga saling maaf-maafan. Itu bener-bener bikin mewek pak. Thank you semuanya teman-teman. Jangan lupa like, share, juga subscribe. Ingat diskusi yang sehat ya. Seperti Bang Yanto dan juga Soma. Gitu aja guys. Bye-bye.